Udah buka belum? Belum. Sukses. Yang di general kak. Oh ya, nanti namanya kacamata terus kieu mesti. Nah, sukses 1000 berapa itu kak? 1050. Kalau dia tempel aja berarti di bawah di bawah part body. Oke. Part header, part body. Card header, card body. Oh, card body table responsif kak. Oke. Dah. Ini dikasih komen aja. Color clear. Di-cut dulu, terus kalau udah di-cut tinggal di itu if kan. Kalau ada if biasanya ada if kan, ada tutupnya. Kalau ininya kayak gini, ini juga ngikutin dapatnya. Ini buat pesannya yang tengah-tengah sini. Yang di tengah-tengah sini buat ngambil pesannya, kayak misalnya Anda sudah berhasil mendapatkan data gitu. Tapi kalau yang ini artinya kita buat mengaktifkan alurnya. Soalnya kan alurnya beda-beda kan. Ada alur sukses warna hijau ataupun warna merah gitu kan. Biasanya penambahannya dia sama. Untuk kemunculannya sama untuk pesan
pesannya. Jadi key-nya bisa kalian copy aja biar nggak info. Terus kalau misalnya udah itu kan alertnya kan kita taruh di mana? Di index kategori kan. Index kategori kan ada di kategori controller kan. Nah, alert itu muncul pas kalian ngelakuin create kan, ya enggak? Nah, jadi di back ini kalian bisa tambahin juga with. Tinggal masukin key alertnya apa? Key-nya namanya sukses kan. Ini nyala sih. Nih, harusnya nggak muncul. Kemarin apa namanya banjir. Karena tadi kita bagian alert dengan key sukses, makanya dia muncul yang warna hijau. Terus di kemudian itu dia bawa pesan. Pesannya ini tadi data banjir berhasil ditambahkan. Kelihatan bedanya kalau misalnya kalian pakai kutip 1 sama kutip 2. Ini pakai kutip berapa? Ini kalau misalnya aku nambahin pakai kutip 1 ya. Nah, lihat nggak bedanya? Dia nggak keluar tulisannya. Kalau pakai kutip 1, jadi harusnya pakai kutip 2. Ada data request kategori. Bentar, Kak, belum Kak itu. Kenapa aku gini? Ya udah, jadi pas dia muncul gara-gara key-nya kan kepanggil kan sama with tadi kan. Terus pesannya itu muncul gara-gara ini. Nah, kita bikin dua aja dulu
kalian. Jadi ini kita pakai tiket, kita pakai tiket. Kalau udah berarti ini prosesnya bisa diganti kan jadi ganti warna merah. Terus ini bisa diganti aja jadi ini jadi red. Aiko. Kenapa bukan namanya kita buat? Itu dihapus berarti. Oh, dibawa lagi. Aku bisa sendiri. Bentar. Ya, udah kan? Belum, Kak. Nah, kalau
Bagian action kayak gitu pakai aja karena dia nggak bisa pakai button kan nggak bisa beda halaman dan kamu nggak bisa naruh URL lewat button kan jadi biasanya pakai A terus pakai kelas bete N kan update biasanya buttonnya warna apa Iya. Bikin foto. Itu udah banyak punya datanya. Nanti kamu aja udah apa? Ini dong. Ini diketutup itu yang diketutup. Diinjak. Ya. Terus ininya apa pencil? Si pencil. Ekor dari itu dari mana? Kocak. nah udah kan kita icon mana iya
Kalau udah kan ini udah muncul tuh warna yang sama di lab, udah muncul kan? Nah, kalau udah muncul kita bikin buat update sama buat delete. Karena kan kategori kan sama kayak trigger, dia cuma butuh satu form doang. Jadi daripada kita pindah halaman, mending kita bikin file aja. Jadinya ini model yang di bawah yang buat dia kita kayak ambil aja. Modalnya, soalnya kan masih sama kan modalnya. Modal Jepang. Diambil aja modalnya, udah diambil. Yes. Nah, kalau misalnya udah diambil, biar rapi, kita pisahin aja itu modalnya. Jadi kita taruh di sini, kita bikin file baru, misalnya namanya model update. Model update. Itu masih dalam folder kategori, Kak. Iya. Nah, kalau misalnya udah kan tinggal dipaste di sini kan. Buat delete juga sama, bikin file lagi namanya model delete. Dipaste juga di dalamnya. Udah? Nah, kalau misalnya udah, kemarin cara manggil modal itu kan kita panggil pakai ID kan, ya enggak? Kemarin kan modal kita panggil pakai ID sesuai yang ada di modalnya, ya kan? Terus kita panggil pakai data target kan kemarin nah panggilnya pakai data target kan. Nah, karena buat update dan buat delete dia kan bawa data kan, bawa data yang mau diupdate dan yang mau di delete. Biasanya bawa data itu kan pakai ID kan, dia enggak? Iya. Nah, jadi ini bagian si data target sama data tinggalnya bisa kalian copy aja, karena namanya kodenya. Copy. Udah di copy. Kalau udah di copy, taruh di button ini. Edit body. Nah, udah. Belum. Coba tebak kurang apa? Kurang kasih sayang tuh. Karena kan tiba-tiba nengok sih. Tiba-tiba nengok. Nah, kalau misalnya udah, model kan bakal muncul kalau misalnya dia sesuai dengan enggak. Nah, ini kalau misalnya kalian refresh, terus kalian klik, yang muncul pasti modal buat create. Karena kan di situ ID-nya masih modal default kan, dimana modal default itu masih manggil modal buat create. Nah, modal buat update-nya dia ada sendiri kan, ya enggak? Nah, di sini ID-nya kan masih modal default, dimana kan modal default ini ID buat create. Berarti kita bikin ID baru.
baru namanya edit. Jadi nanti kalau misalnya kita panggil ID namanya edit, nanti modal edit yang muncul. Ini diubah dulu tulisannya, update. Nah, kalau misalnya udah, karena tadi update sama delete itu kan punya kebutuhan buat ngambil ID kan, dia enggak? Di sebelah sini nih, ngeluarin data pakai apa sih? Pakai dolar row kan? Dolar, ya ini aku. Berarti di sini masukin dolar, jadi kita mau ngambil ID. Nah, kalau misalnya udah, ini ID-nya bisa kalian ambil aja. Copy. Udah diambil? Kalau dia diambil, kalau misalnya udah diambil, berarti di sini di bagian data targetnya bukan modal import lagi kan? Tapi yang tadi kalian copy, tinggal di paste. Nah, begini udah selesai kan? Katanya nanti button yang bentuknya pensil alias button edit, dia bakal manggil modal dengan ID edit terus ID-nya berapa gitu kan? Nah, terus kalau misalnya kalian refresh, modelnya udah muncul belum? Udah muncul belum modalnya paling klik? Belum kan? Kenapa belum muncul? Karena modalnya itu kita pisah file. Ya kan? Iya. Nah, karena di modalnya ada dolar, di sini ada dolar kan? Nah, berarti kita harus nge-include ya pakai ini berarti kan? Karena kan include artinya mengikut serta kan? Kalian bisa include modalnya di sebelah sini. Tadi disimpannya di mana? Folder admin kan? Admin, terus folder apa lagi? Kategori. Modal. Nah, ini. Kalau misalnya udah, coba dilihat lagi. Nah, muncul kan modelnya? Nih, kalau misalnya include di luar for each, misalnya ini lebih di bawah for each. Nah, kalau for each kan udah di luar dari for each kan? Tuh, dia nggak bisa panggil. Kenapa nggak bisa panggil? Karena tadi di bagian modelnya itu kan kita ada kebutuhan buat ngambil data per ID. Sedangkan dollar ID ini kan dia masih ada di dalam ruang lingkup for each kan, ya kan? Ini dolar kan, dolar ini kan berlaku di dalam ruang lingkup for each. Kalau misalnya keluar ya nggak panggil aku. Gitu. Jadi kalau inputnya di dalam for each. Nah, ini udah kelar. Kalau udah kelar, berarti kita tinggal menambahkan sesuatu di sebelah ini. Ini input. Nah, dia kan bentuk modalnya masih begini kan. Karena update, berarti kan update itu dia ada data kan. Ada data yang lama, ada data sebelumnya. Berarti bisa pakai intel view. Value-nya berarti pakai apa? Dolar. Nah, ada nama fieldnya itu pakai go.
update Nah, kalau misalnya udah, coba di refresh. Ini harusnya udah ada isinya. kabel. Tuh, ada kan isinya per akhir. Nah, terus ini update itu kan biasanya kita harus bawa ID kan, data ID. Jadi kita tambahin input tapi sifatnya itu di hide. Ini ya, update sama delete itu kalian butuh buat bawa ID. Karena kalau kalian nggak bawa ID, dia nggak paham harus nge-update atau nge-delete data yang mana. Jadinya kalian harus pakai input yang sifatnya itu hide. Kenapa di hide? Ya ID-nya nggak bisa diganggu. Pakai value. Udah jadi ID, terus namanya ID. Ini pasti kayak gini ya, kode buat delete sama buat edit pasti punya input buat ID. Karena kita harus kasih tahu ke dalam database, kita harus kasih tahu ke file ID di mana yang mau diupdate dan yang mau di-delete. Di sini kita pakai hide biar nggak keganggu, bukan bahaya ya nanti kalau misalnya ID bisa diganti-ganti sama orang. Nanti kalau dia duplikat atau gimana kan error tuh. Jadi yang mending di hide aja. Terus kalau misalnya udah edit itu kan dia punya metode sendiri kan. Seperti yang aku kasih tahu kemarin, di sebelah formation ini metodenya pasti post karena dia itu manipulasi data. Tapi karena dia update, kita bisa nambahin metode lagi di bawahnya biar lebih jelas. Nah, buat update sendiri dia punya metode namanya put. Dia cuma ambil data. Put. Nah, udah? Itu di web bikin root, update sama delete. Kalau saya mau pakai satu buku pacar, cuma biasanya kalau ada misalnya oh ini itu ya Kurang. Ininya ini aku pakai satu tahu. Karena kan aku pakai dua pakai plusnya pas di hujan. sini taruh
function, objek, kategori. Nah, sama kayak create, karena dia ada kebutuhan buat manipulasi data, berarti harus pakai request. Ya. Nah, ini kita ketinggalan satu, balik lagi ke web. Kemarin, ya sudah. Kalau misalnya update sama delete itu kan dia punya kebutuhan buat apa? Buat ngambil ID di URL. Kalau semisal buat yang update atau delete yang bentuknya kayak modal kan dia nggak perlu buat pindah-pindah halaman kan. Jadi sebenarnya dia nggak perlu ada keperluan buat nambahin ID di URL-nya. Jadi sebagai penggantinya kita bisa pakai request nanti. Ya ini dilanjut aja. Apa? Dalam kategori. Kamu masuk pakai kategorinya. Ikut sampai. Nah, kita kan harus cari dulu ke sini. Nyari data yang mau diedit, begitu kan? Baik. Apa? File kemarin apa? File berapa? Udah mau cari data. Bagian kalau misalnya kategori, kita pakai find or file, temukan atau bukan find or file. Kalau request ID. Itu kategori controller. Udah.
kan dia misalnya kalau ini bisa bisa. Oh. Udah? Nah, buat public function, aplikasinya buat sama kayak Relief, dia punya kebutuhan buat family request. Nah, kita bikin variabel namanya dengan kategori, nanti dalam kategori ini isinya, kalian tuh model, untuk model itu kalian anggap aja kayak database. Jadi nanti di database ini kalian nyari file, nyari berdasarkan ID. Maksudnya, kalian klik data yang mau kalian update itu kan otomatis kan sebenarnya mesin itu kan dia melakukan pencarian dulu kan buat datanya. Nah kan buat nanti kalau datanya udah dapat itu adalah kategori. Kalau yang udah disimpan baru tinggal di update, kalian tinggal pakai ini aja. Nah ada di label kategori itu dia cuma punya 2 field kategori sama field slot. Ya udah berarti 2 biji doang kan. Terus karena si update ini bentuknya modal, berarti bisa pakai dan di daerah B. Dosaurus nggak apa-apa, pakainya B aja karena dia cuma modal. Terus karena di sini kita punya alat, jadi dia dipakein ini. Tadi kan alat kan ini apa? Sukses kan? Karena kan dia warna hijau. Nah, terus tinggal ditambahin aja pesannya data dengan range kategori berhasil diupdate. Sebenarnya nggak harus pakai ini nggak apa-apa. Cuma kan kalau pakai ini kan jadi ada tulisannya kayak data banjir berhasil diupdate. Udah? Jadi minum dong. Belum minum. Nah, udah. Kalau misalnya udah, kita kan public function-nya kan udah ada logik kan. Berarti kan ini name-root-nya tinggal diambil kan, dicomot name-root-nya. Udah dicomot? Belum. Yang update. Ya, Mau ganti kursi gitu kan? udah? Kalau udah dicomot, kita bisa pergi ke modal update. Iya kan? Nah, terus diganti aja ini information-nya. Berarti jadi update kategori. Harusnya dia udah bisa update. Nah, udah dia. Hasil dari Gak bisa pula nih. Error di mana nih dia? Route update kategori kan? Default action route kategori apa? aktif update kategori. Kakak mau lihat kodenya tadi si rootnya gimana kak? Yang di web aja didapetinnya. Iya, tapi nanti errornya di situ katanya. Apa emang? Ini Kenapa? bukan Illuminate. Illuminati.
Illuminate routing expression URL generation expression. Terus itunya misalnya parameter for route update kategori URL admin update kategori ID. Pinsim parameter ID. Nah, tuh yang salah di situ tadi tuh from action itu tuh katanya. Nggak tahu. Coba nih. Update kategori sama yang di web. Update ke benar kok. Update kategori doang. Nah, bisa kan update? Update. Kategori Kakak, lihat di kategorinya controller. Apa? Kategori controller. Kak, bentar Kak. Request ID. Request terus Jadi boleh, berarti nanti kamu bisa ini kan, bisa nyari konsen sama misalnya. Oh, jangan. Dia hilang. Kasihan dia hilang. Coba aja mau ganti sampah berserakan. Cuman aja mau update. Save change. Belum di save change. Bisa tuh data kaki hanya di Bener tahu. Ini udah kan mami tuh. Kaki hanya di sungai. Tong sampah terbang. Sendal hanya di sungai. Ini udah spesifik, udah psikopat ini. Afternya. Yang apa? Jahit terus panahnya ID, panahnya kategori. Lagi Risha. Pohon botak apa itu? Excuse me. Nih, unik apa kan? Lihat, baca. Sampah berserakan, sungai tercemar dengan sampah, bawang botak karena Itu kan usah namanya, kalau usah tuh banyak di sini ada sampah. ini mah ya. Abis ini ketawain
Astagfirullahaladzim. Ini Futem, ini guys, ini bukan aku yang ngetik ya, tapi Futem. tapi ini buat di buat kita sama kayak sama kayak apa update gak boleh jauh. Di sini kan lagi udah ganti dulu kan, karena kan data targetnya kan update sesuai dengan nama lain. Ini pasti aja di web. Nah, ini ya kalau bikin ID itu kalau misalnya bikin bentuk yang begini, usahakan jangan pakai spasi sebenarnya. Karena dia biasanya membaca dua ID kan kalau begini ada ID direct sama ID yang pakai kurung gitu jadinya, jadi jangan dipakai spasi. Dan semuanya codingnya tuh biar nanti kalian pakai spasi. Kalau lagi programmer tuh ya ikutin aja kalau aku nggak pakai spasi nggak usah. Emang bagus kan ya, tetapi kan ada nggak yang dia butuh pakai spasi? Iya, aku tahu kamu nggak perlu. Terima kasih ya. Nah, kalau udah ini bisa diambil aja kan ini baterainya. Bahkan ID-nya diambil. Udah diambil. Udah berarti pergi ke index kategori grad. Nah, ini kan tinggal ditambah kayak di atas kan, tambahin apa? Data togel. Mana sisi indeksnya? Data model togel. Kemana sih? Dan ini kan dilihat nih. Aku kan nggak kali dua kali itu maksudnya nggak cuma kelas kelas lain beberapa kali pernah pakai. Ada yang di luar ada yang pakai. Itu di belakang. Jangan udah penuh. Iya kan banyak yang nyangkutnya. Setrum itu tahu. Monyong, pulang nih anak nih. Putih ganti data kak. Ini model tidak kan belum ada. Buat ngaturnya sama value itu jangan salah ya. Kalau misalnya name-nya ID, berarti value-nya juga buat ID kan? Ya enggak? Masa tiba-tiba name-nya ID di sini value-nya kategori, dia bingung lah. Di value tulisnya kategori, tiba-tiba kamu suruh input ya jadi input. Jadi apa? Masa harus inputnya ke field ID, dia bingung lah. Tadi Gampang kocak. Ini astagfirullahaladzim, biar istighfar sekali Najla ini. Iya, kalau teman sama aku tuh banyak istighfar deh.
value-nya